Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Marsha Amelia Abrahana dengan NPM 2551166, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam, Prodi Studi Ilmu Hukum. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas analisis praktik kenegaraan negara Vatikan. Kita mulai dari praktik kenegaraan Vatikan dan teori yang digunakan. Negara Vatikan dikenal sebagai negara yang berdaulat terkecil di dunia. Walaupun ukurannya sangat kecil, peran Vatikan dalam hubungan internasional justru sangat besar, terutama dalam bidang moral, keagamaan, dan diplomasi global. Nah, kalau kita lihat dari teori kenegaraan klasik, khususnya yang tercantum dalam Konvensi Montevideo, sebuah negara harus memiliki 4 unsur utama, yaitu wilayah penduduk tetap, pemerintahan, dan kemampuan untuk memiliki hubungan dengan negara lain. Secara formal, Vatikan sudah memenuhi 4 unsur tersebut, meskipun semuanya hadir dalam bentuk yang sangat terbatas dan tidak seperti negara pada umumnya. Secara teoritis, Vatikan dapat dikategorikan sebagai negara teokratis yang bersifat sui generis atau unik. Kepala negara Vatikan adalah Paus yang dipilih melalui konklav oleh Kolegium Kardinal, dan Paus memiliki kewenangan penuh baik dalam legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Nah, jika dianalisis menggunakan teori Max Weber, kekuasaan di Vatikan itu tidak bertumpu pada kekerasan dan paksaan fisik seperti negara pada umumnya. Kekuasaan tersebut justru bersumber dari legitimasi tradisional dan karismatik. Nah, otoritas Paus diterima karena sejarah panjang Gereja Katolik serta kepercayaan religius dari umat Katolik di seluruh dunia. Nah, dengan demikian, praktik kenegaraan Vatikan menunjukkan bahwa keberadaan sebuah negara tidak selalu harus pada kekuatan militer atau paksaan. Vatikan justru berdiri dan berpengaruh melalui otoritas moral serta kepercayaan spiritual yang diakui secara luas. Oke, kita lanjut ke konsekuensi logis dan praktik kenegaraan Vatikan. Praktik kenegaraan Vatikan yang berbasis pada sistem teokrasi tentu membawa sejumlah konsekuensi yang khas. Pertama, di Vatikan tidak dikenal pemisahan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Montesquieu. Seluruh kewenangan negara berada di tangan Paus sehingga tidak ada pembagian kekuasaan secara legislatif, yudikatif, eksekutif seperti negara modern pada umumnya. Akibatnya, mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan tidak dibangun melalui lembaga negara, melainkan bertumpu pada hukum kanonik serta nilai-nilai moral gereja. Ketiga, dalam hubungan internasional, Vatikan lebih mengandalkan kekuasaan lunak atau soft power dibandingkan kekuatan militer. Pengaruh Vatikan muncul melalui diplomasi moral, peran sebagai mediator konflik, serta sikap etisnya terhadap isu global seperti hak asasi manusia, kemiskinan, dan perubahan iklim. Dengan karakteristik tersebut, Vatikan dapat dipahami sebagai negara yang terkecil secara wilayah, tetapi memiliki pengaruh besar dalam membentuk nilai norma dan pandangan moral tingkat internasional. Kita lanjut ke identifikasi masalah dan solusi. Walaupun Vatikan memiliki legitimasi moral yang sangat kuat, praktik kenegaraannya tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah adanya ketegangan antara kekuasaan spiritual yang bersifat absolut dengan tuntutan negara modern, seperti principle of law dan akuntabilitas pemerintahan. Sebagai negara dengan sistem monarki absolut, Vatikan memang memiliki potensi masalah, terutama terkait transparansi, khususnya dalam pengelola kekuasaan dan administrasi publik. Hal ini wajar menjadi sorotan, mengingat standar tata negara kelolaan saat ini menekankan keterbukaan dan pengawasan. Tapi jika dilihat secara historis dan analitis, Vatikan sebenarnya nggak tinggal diam gitu aja. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama di bawah kepemimpinan Paus Franciscus, Vatikan mulai berbagai reformasi hukum dan lembaganya. Contohnya dalam pembentukan Council for the Economy serta penguatan sistem audit internal yang menunjukkan adanya upaya serius untuk menyesuaikan diri dengan prinsip tata kelola modern tanpa meninggalkan karakter teoristiknya. Kedepannya, Vatikan dapat terus memperkuat akuntabilitas internal, misalnya dengan meningkatkan transparansi administrasi dan memperkuat independensi lembaga pengawasan. Cara ini dapat dilakukan tanpa harus mengadopsi sistem demokrasi elektoral seperti negara sekuler. Pendekatan tersebut dinilai relevan karena berjalan dengan sejarah, identitas, dan konsep Vatikan sebagai negara beriman. Nah, sebagai kesimpulannya, praktik kenegaraan negara Vatikan ini menunjukkan bahwa konsep negara dalam teori kenegaraan modern tidak bersifat tunggal dan kaku. Negara Vatikan membuktikan bahwa pertama, negara dapat berdiri atas dasar legitimasi, historis, moral, dan spiritual. Kedua, kedaulatan tidak melulu dari kekuasaan teritorial dan militer. Ketiga, otoritas moral dapat membentuk kekuasaan yang efektif dalam sistem internasional. Demikian, studi tentang Vatikan memperluas pemahaman kita mengenai teori kenegaraan, menunjukkan bahwa negara dapat berfungsi sebagai penjaga nilai dan etika global, bukan semata-mata sebagai kekuasaan politik. Sekian dari saya, maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih atas